Ini ya yang dimaksud ini nih ya tadi. Nih, Iya, Pak Pol, yang ini. lihat ya. Ini kan kronologi Alkitab. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ngelihat dari yang ini, hitung dari Adam. Kalau Adam keluar dari Eden dianggap tahun 0 tahun, dianggapnya loh ya. Iya. Ya, tetapi kan ini kan anggapan dari hitung dari Adam. Jadi Abraham, dan gimana caranya? Maka Abraham itu 1948 tahun dari Adam jaraknya. Jaraknya loh, Jaraknya. jaraknya atau lamanya. Hmm. 1948 tahun dari Adam. Tapi Abraham itu lahir tahun 2166 BC. Dan Abraham itu umurnya 175 tahun, matinya tahun 1991 BC. Gitu. Ini jadi yang dihitung itu tahun yang BC-nya atau yang di BC-nya sebelah kiri dong. atau di sebelah Ini kanan? kan tahu berapa tahun dari Adam. Yang di atas ini kan berapa tahun dari Adam. Set itu 130 tahun dari Adam, Enos 235 tahun dari Adam, dari nol, dari Adam ke keluar dari Eden itu loh. Tapi Iya, kalau iya, iya. hitungannya Adam keluar dari Eden itu 4114 BC. Kan hitungnya mundur, Iya, iya. ya kan? No. Kalau Adam umurnya 930 tahun, maka Adam meninggal tahun 3184 BC. Gitu ya. Uh-huh. Exodus itu tahun 1446 BC. Ya. Oh, final final Masehinya ini hanya ini apa namanya pengurangan dari ini ya, Iya, dari dikurangi 1446 dikurangi. hidupnya Kecuali dia ini ya. saya salah ya. Ini maksudnya dalam 400 tahun ini. Bukan 40 tapi 400. Gitu ya. Oke. BC apa, Pak? Apa? BC apa maksudnya? Before Christ. For Christ. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ini 0 Masehi nih. Nol Masehi kenapa enggak ini Pak ya? Kenapa enggak ini kan Yesus itu kan 4 lahir BC. ya? 4 before Karena Christ. asal usulnya, ini kan Masehi ini kan yang hitung kan berdasarkan Julian. Oh ya, Terus Gregorian. Julian diganti jadi Gregorian. Makanya Ya. mundur 4. Yesus itu lahir tahun 0 Masehi, itu berdasarkan Julian. Begitu dihitung ulang sama Gregorian, ternyata salah hitung. Yesus itu lahir tahun 4. Oke. Itu 4 sebelum Masehi. Gitu. Makanya harus kacau nanti tahun-tahunnya segala macam agak kacau nanti. Coba agak ke atas Pak Paul. Mau tanya tentang apa? Saya mau nanya, tapi Ya. masih teman-teman dulu lah. Lihat dulu agak dari Adam tadi. Mungkin ikut antrian dulu ya, supaya jangan lompat. Betul. Cuma mau lihat lagi. Nggak apa-apa. Ini jangan dulu, ini biar lompat dulu. Ya, oke. Pak Ilham, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Paul. Ya. Selamat malam saudara-saudara semua, baik Thank you, yang Pak di Paul. Zoom maupun di YouTube. Ya. Mengenai kisah pasal 21 terutama ayat 21 tadi, yang mana Bapak tadi menerangkan bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi yang Kristen masih melakukan hukum Taurat atau adat istiadat demi untuk menunjukkan identitas daripada bangsa itu. Nah, kalau saya pertemukan dengan kondisi orang anak-anak Kristen, terutama umumnya di Indonesia ini, Pak, itu kan masih banyak melakukan tradisi-tradisi atau kultur-kultur budaya yang ada, seperti mungkin tradisi orang Batak untuk menikahkan anak, orang Jawa, atau orang-orang suku yang lainnya itu kebanyakan masih melakukan tradisi-tradisi. Tapi
tolong garis bawahi ya, yang Kristen yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi masih melakukan tradisi itu hanya untuk menunjukkan identitas mereka, bahwa mereka adalah budaya dari asal usul bangsa atau suku ini. Nah, menurut pandangan Pak Paul itu masih selaraskah dengan zaman-zamannya itu dengan zaman sekarang ini, Pak? Demikian, Pak. Maksudnya selaras bagaimana? Maksudnya itu masih sepadankah gitu, masih layakkah kita menjalankan tradisi-tradisi itu, Pak, demi untuk menunjukkan identitas dari satu ras tadi. Loh, kekristenan itu sangat kontekstual sekali loh. Kekristenan itu sangat kontekstual sekali. Jadi, contoh ya, kekristenan yang kalian yang ada di Indonesia itu adalah dua pilihannya. Kalau nggak Kristen gaya Eropa, ya Kristen gaya Amerika. Ya kan? Artinya kalian itu sedang melakukan budaya Amerika dan budaya Eropa. Sedangkan kekristenan itu bisa masuk ke budaya Yahudi. Masuk kayak tadi, Yakobus tadi di Kisah Rasul 21. Mereka jadi orang Yahudi loh, mereka melakukan Taurat loh. Tetapi orang-orang Yunani, mereka tetap dengan budaya Yunani. Hanya mereka berhenti 4 hal itu nggak boleh lakukan, bercabul, makan berhala, tadi ya makan darah, kesepakatan, konsensusnya mereka. Tetapi mereka sangat kontekstual sekali. Dan pada kenyataannya sekarang kekristenan di seluruh dunia itu berasal dari budaya Eropa dan budaya Amerika. Nah, kecuali punya saya, yang alirannya saya, beda sendiri. Karena saya meninggalkan semua ritual dan simbol itu. Anggap ya. Jadi kalau teman-temannya orang Tionghoa mau cengbengannya boleh saja. Cuman jangan doa sama mayat. Ngapain doa sama mayat? Ya kan? Doanya sama Tuhan Yesus. Terus memberkati orang-orang yang masih hidup. Bukan doa sama engkong. Engkong sudah mati, engkongnya jangan nggak selamat, apalagi yang engkongnya yang matinya bangkrut. Sambar geledek. Diajak ke sambar geledek, kita meminta tolong sama dia, misalnya begitu kan. Ini bukan menghina, tapi ya jelas ya, jangan mintalah sama Tuhan. Minta keselamatan itu bukan sama engkong, sama emak, sama Tuhan Yesus. Nah, Anda yang dari kejawen, bekas kejawen atau bekas orang Jawa, Anda kan punya satu suro, tapi berdoanya sama Tuhan Yesus, bukan sama Roro Kidul. Gitu. Jadi harus dibedakan. Jadi yang orang-orang dari Dayak punya tradisi Dayak, ya lakukan, tapi berdoanya sama Tuhan Yesus. Baik, Pak. Baik. Terus yang di Toraja yang potong kerbau kemarin, ada yang tanya potong kerbau, ya potong kerbau lah, tapi jangan buat arwah-arwah, tapi buat masyarakat diakonia supaya semua makan enak, begitu loh. Jadi harus dirubah mentalitasnya kita. Dan sebetulnya budaya-budaya itu dulu diajarkan itu demi kebaikan masyarakat. Nah kemudian dijadikan klinik-klinik itu, gitu ya. Iya, ya, baik Pak. Ya. Baik, lanjut makasih nih. Bapak. Ya lanjut dulu Pak Bang Sanggam, silakan. Ya, shalom Pak, langsung Shalom. aja. Kasihan juga ya Pak orang Israel sebenarnya Pak melihat perjalanan mereka. Tapi justru di situ keunggulan mereka terbangun lewat kerasnya hidup dan penderitaan mereka, lewat tiap budaya dan pengetahuan yang mereka dapat dari tiap suku bangsa di mana mereka diserahkan, sehingga membentuk gen pintar dan diturunkan. Kemudian, dan mereka pernah berkata bila darah mereka ditanggungkan pada mereka terkait penyelipan Yesus, ya akhirnya digenapi Pak, kan mereka yang buat itu. Yang ketiga Pak, cocokmologi kalau ini. Nenek moyang saya ada kebiasaan dulu sebelum kekristenan masuk, ibadah pada hari Sabtu tidak makan darah dan babi, perkawinan ideal mengawini anak paman layaknya Laban dicerita di Alkitab, dan masih banyak yang sangat mirip dengan Yahudi kuno. Pertanyaan saya, apakah mungkin pada saat itu dari Asia Tenggara khususnya Batak diproselitkan pada mereka Pak? Demikian Pak. Belum tahu. Tapi memang isunya kan, mengapa orang-orang budaya Batak hampir seperti orang Yahudi? Ya kan cara menyebutnya segala macam ya kita nggak ngerti. Tapi kan dari No Mansen yang kenalin. Tapi kalau memang waktu saya ada di Irian itu ada isu ada di pulau antara Maluku dengan Irian itu katanya itu orang Yahudi, yang tahu itu orang Jerman. Orang Jermannya baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, waktu saya ketemu baru meninggal tahun lalu. Tapi waktu itu risetnya katanya ada di Universitas apa itu universitas apa yang di Maluku, yang di Ambon, ada satu universitas itu di situ.
Masih murah. Masih murah, katanya di situ. Nah, dia catatnya di situ, katanya itu hasil penelitian orang Jerman, tapi dia disuruh laporan sama itu, tapi dia nggak mau, disuruh mapping orang Yahudi di seluruh dunia, karena memang mau dibunuh semua sama Hitler, supaya jangan balik ke Palestina kan, atas pesanan Mufti Palestina. Tapi sebelum Nomensen masuk, Pak, budaya itu sudah ada, Pak. Itu namanya Parmalim. Ya Jadi bisa aja, makanya kita nggak tahu, bisa jadi orang-orang Batak itu adalah orang Yahudi, bisa jadi karena oke kesamaan budaya, tetapi masalahnya apakah sebelum Nomensen masuk orang Batak memanggil Yehova? Oh ada Jehovah dulu kan, ada nama Jehovah kan? Jehovah, di Bata, ya kan? Jehovah. Misalnya, nah, saya nggak tahu, misalnya iya, ya berarti ada kesamaan. Tetapi yang jelas seluruh Yahudi di seluruh dunia dia selalu menggunakan Torah dengan Talmud. Dari zamannya tadi, dari zamannya pembuangan yang dulu, dari zamannya pembuangan mereka keluar dari Yerusalem tahun 70 sampai dengan hari ini. Mereka menjaga Torah dengan Talmud itu. Karena kalau dia mirip-mirip, kalau cuma mirip-mirip, menurut saya tetap bukan. Karena mereka ekstrim sekali. Orang Yahudi itu. Contohnya di Eropa, ya mereka tetap melakukan sabat segala macam. Nah, kalau misalnya ada yang cuma dimirip-mirip saja, menurut saya bukan. Tapi kan saya nggak bisa tahu juga. Saya hanya cerita, pokoknya saya nggak mau cerita yang di luar. Yang jelas, saya lagi cerita bahwa Yahudi itu eksis, itu ada, bukan karangan. Bahwa itu memang eksis dan mereka itu yang punya tanah itu secara sejarah. Kalau kemarin kan secara politik, lalu secara Alkitab. Nah, kita sekarang secara sejarah. Makanya tadi saya jarang keluarin ayat Alkitab. Ini kita lagi cerita sejarah, fakta sejarahnya begitu loh. Pengurutan sejarahnya, urut-urutannya, gitu. Jadi sebentar Pak Beta, ini nanti lanjut dulu ya ke Pak Victor Mandayo dulu, Pak Beta. Mau kasih tahu itu Yahudi bisa dicek genetiknya Pak. Oh itu sudah ada. Jadi itu ada penelitian di Ramban medical apa itu yang ada pakai mitokondria DNA itu dicek pakai itu. Itu juga sudah dicek. Tapi saya nggak mau masuk ke sana karena itu sangat ribet sekali dan bukan bidang saya. Kemarin Monique Reiker sudah pernah cerita itu ya, sudah pernah sharing masalah itu, masalah aliyah. Judulnya aliyah. Itu ada mitokondria dia tunjukkan dengan cara ngitung genetiknya seperti apa, harus ada gen apa, terus ada nama-nama apa. Nah, kalau saya kan bukan bidangnya di situ, tetapi saya hanya cerita sekarang sejarahnya saja. Itulah sejarahnya yang terjadi seperti itu, sebegitu simple. Gitu. Lanjut dulu nih, ya Pak Victor Mandayo akhirnya nyampe juga. Silakan Pak Victor. Ya, salam semuanya. Shalom. Ya, tadi mau lanjut ke tabel tadi ya, saya balik lagi ya. Ya. Saya tujuannya apa? Supaya saya fokus. Karena saya kan sambil cerita, sambil saya mengingat. Nah, jadi kalau begitu di blank, tadi begitu lorong saya langsung blank semua hilang. Oke, lanjut dulu. Nanti mana tabelnya? Oke, saya lanjut ke tabel. Gimana dengan tabel? Nah, kalau dengan tabel, coba Pak Paul dulu. Karena itu ya, dari Adam itu, ya. Dari Adam tadi 4.000 berapa tadi Pak? 4.000 sekian ya before Christ. 414 ya. 4114 artinya saat itu Adam lahir. Manusia pertama diciptakan bukan lahir. Dari nol. Bukan lahir, bukan. Itu apa Pak? Adam keluar dari Eden. Tadi sudah saya bilang bolak-balik. Oke. Umur manusia dihitung ketika dia keluar dari Eden. Bukan saat di Eden itu kekal dia. Begitu keluar dari Eden, maka dihitung umurnya dia. Oke. Nah, oke lah, taruh dari nol ya, hitung dari nol. Artinya waktu itu dia keluar dari Eden 4114, berumur 930 tahun, meninggal di 3184. Nah, padahal kalau manusia pertama yang menurut teknologi ya, menurut ilmu pengetahuan itu dengan Pithecanthropus erectus yang ada di Indonesia itu ternyata umurnya jutaan tahun. Padahal kalau dilihat di sini kan ribuan tahun. Ya, aja. Jadi begini. Artinya masa saya tunjukkan ya. Saya tahu maksudnya nih. Saya tunjukkan nih. Nah, lihat Nuh. Nuh ini adalah zaman es terakhir. Ya, ini adalah zaman es terakhir.
Ya. Kita lihat apakah satu hari itu 24 jam? Apakah satu hari sama dengan 24 jam? Atau 12 jam siang gitu kan? Satu hari itu satu siang maksudnya, satu siang gitu ya. Hemera. Iya, kalau di Indonesia iya, kalau di Indonesia iya, tapi kalau di Eropa nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi di zaman itu. Contoh di Kutub Utara itu 24 dikali 30 dikali 6 loh jam. Itulah satu harinya mereka. Itulah satu yom buat mereka. Jadi panjang banget. Jadi apakah ini, nah kalau kita balik lagi ya, ini jaraknya berapa tahun coba? 0 sampai 1000 tahun, ya kan? 1000 tahun kan berarti kan itu kan? Suaranya kecil Pak Paul. Ya, tahu. 1000 tahun jadi kan? Nah, Oke. Nih saya hitung ya, 24 ya. Andai kata kita ngikutin kayak di inilah, satu harinya itu adalah kayak Kutub Utara 24 kali 30 dikali 6 ya, 4.320 dikali 1000 jam dikali 1000 tahun kan, berarti 4 juta ya kan, ya kan? Itu satu hari itu 4 juta. Jadi itu jarak itu 4 juta jam. Kalau secara keilmuan, pertanyaan saya, yang dibagi 24 namanya 180.000 binatang Pak Paul. Jadi, kalau binatang purba itu hidup di zaman mana Pak Paul, dari antara Adam sampai? Nah, kita nggak mau bicara ke sana. Nggak mau bicara ke sana. Nanti itu ada dalam penciptaan. Jadi kalau bilang satu yom itu lama sekali ya. Apalagi kalau bilang binatang, penciptaan binatang segala macam. Itu kan binatang itu kan kira-kira berapa ratus ribu tahun itu kan dari zaman kita. Nah, sedangkan kalau nggak dari Adam, kalau satu yomnya aja, satu harinya itu adalah tadi ya 24. Satu hari itu 24 dikali 30 dikali 6 jam. Ya, 4.320 jam. Itu berapa hari tuh? Bagi 12 tuh. Ya. Satu harinya jama itu di Kutub Utara itu sama dengan 360 harinya kita. Sama dengan 1 tahun. Satu harinya di Kutub Utara itu 1 tahunnya kita. Kan serem kan? Jadi kalau itu 1000 tahun, 360.000 tahun dong. Ya kan? Misalnya nih, ini misalnya. Kok 1000 tahun? 360 dikali 360 dikali 1000. Iya kan? Tapi kan kalau melihat riwayat penciptaan, Tuhan menciptakan Taman Eden itu bukan di Kutub Utara, tetapi ada yang seperti Pak Paul terangkan kemarin, itu ada di Timur Tengah. Ya, kan? Tapi kan zaman itu, apakah satu harinya adalah 24 jam? Kita kan nggak tahu. Bagaimana? Putus-putus Pak, bagaimana? Apakah satu hari itu 24 jam? Enggak, karena sekarang aja Kutub Utara bergeser loh. Hari ini Kutub Utara itu udah bergeser loh. Ya. Dulu kita belajar waktu saya SD 40 tahun yang lalu. Dengan sekarang baru 40 tahun udah bergeser Kutub Utara sekian derajat. Apalagi zaman itu kita nggak ngerti. Itu kan zaman es. Satu harinya berapa lama? Yang 1 yom itu kan matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu loh masalahnya. Anggap ya. Jadi kita nggak bisa buat hitungan seperti itu. Hitungannya apa dasarnya? Karena hitungan 24 jam itu kan baru belakangan kan. Itu ya. Cuman kita nggak mau bicara itu ya, karena kita mau cerita Israel, nanti kita buang waktu. Jangan bicara itu lagi. Stop. Nanti itu ada di hari kita cerita penciptaan, itu ada di kelas apologetik ya. Nanti kita buang waktu di sana. Lanjut dulu ya. Baik. Ya, Priyat Madi, apa nih Pak Hendro Fileso resen lagi tadi ya, Pak Hendro Fileso ya. Ini Pak Priyat Madi dulu ya. Pak Priyat Madi silakan. Ya, saya lagi nggak apa-apa. Oke.
Priyatmadi, Oke, silakan. selamat malam Pak Ya. Paul. Terima kasih. Ini saya mungkin newcomer. Ya. Saya cuma ingin share. Saya pernah baca bukunya Mark Twain. Judulnya Innocent Abroad. Pernah baca Pak Paul? Mau tentang apa ini? Sebentar. Halo? Jadi jangan mau bicara tentang apa nih? Saya pernah baca buku itu, Innocent Abroad, karangan Mark Twain, terbitan 1869. Saya mau ini aja, mau menunjukkan bahwa Mark Twain itu melakukan perjalanan dari Eropa, Damaskus, lalu sampai ke Yerusalem. Dalam bukunya dia itu menyebutkan sepanjang perjalanan dari Damaskus sampai Yerusalem, dia tidak menemui perkampungan. Jadi pada tahun 1869 itu daerah itu kosong, nggak ada orang sama sekali. Itu menurut bukunya Mark Twain. Mark Twain itu kan hanya melaporkan perjalanan dia sepanjang Eropa gitu. Betul. Itu yang dari Damaskus sampai Yerusalem itu hanya sedikit bagian dari buku yang besar itu. Jadi saya kira saya sangat setuju bahwa sebelum Israel merdeka, sebelum bangsa Israel datang kembali ke situ, tanah itu tanah kosong gitu loh. Orang Palestina itu nggak ada, baru datang ketika orang-orang Yahudi datang sehingga daerah itu mulai subur ekonominya, mulai maju ekonominya, mereka datang untuk cari nafkah. Itu aja Pak Paul, bukunya judulnya Innocent Abroad. Nah, orang-orang Palestina yang sekarang ini itu berasal dari Mesir, sama dari Turki, sama dari Yordania. Jadi orang Filistin tadi kan sebutkan orang Filistin yang aslinya, orang Yebus, orang apa itu udah hilang semua, udah nggak ada. Iya, sudah nubuatan di Alkitab kan juga dibilang bahwa bangsa Filistin akan punah. Ya, memang sudah dinubuatkan itu akan punah, dan memang itu punah beneran, ya kan? Sudah punah berarti sekarang ya. Tapi kita nggak boleh membahas Alkitabnya, karena kita lagi cerita sejarahnya. Karena kalau membahas Alkitab kan semua menang-menangan sendiri kan, masing-masing pegang kitabnya sendiri-sendiri. Enggak, saya cuma membaca nubuatan aja. Dan kita sekarang kita fokusnya ke sejarahnya, fakta sejarahnya seperti itu, yang ada arkeologinya, gitu ya. Dan itu yang luar biasa adalah ternyata semuanya sesuai dengan apa yang tadi Bapak bilang yang ada di Alkitab. Itulah. Ya, oke, gitu aja Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Selamat malam. Lanjut dulu nih Pak.